Tapi kalau healing gitu Bu ya, maksudnya dalam arti kita membimbing anggota jemaat untuk dia bisa menyembuhkan luka-luka dia, itu tugas gereja bukan sih? Iya, kehadiran gereja kan perpanjangan tangan Allah, gitu kan. Itu menjadi tugas gereja. Ada, maksudnya punya dasarnya gereja gitu, melakukan itu. Oh iya, kalau kita melihat di dalam kisah tentang 10 orang kusta, ya kan? Nah, dalam kisah itu kan diceritakan bahwa 10 orang kusta itu datang kepada Yesus memohon supaya ia disembuhkan. Ya. Nah, 9 orang kusta itu ternyata setelah disembuhkan oleh Yesus, dia itu meninggalkan Yesus begitu saja gitu ya, karena merasa oh sudah sembuh gitu ya. Tapi yang menarik ini yang 1 orang. Kenapa? Karena ketika orang itu datang kepada Yesus, Yesus tidak hanya mengatakan bahwa kamu disembuhkan, tapi Yesus mengatakan kamu telah diselamatkan. Nah, dari sinilah apa yang diungkapkan oleh Yesus di sini menjadi sebuah dasar ya dari pelayanan healing gereja, bahwa ketika gereja melaksanakan pelayanan healing ini bukan hanya sekedar orang datang ke gereja punya persoalan atau punya sakit penyakit disembuhkan gitu kan, kayak seorang tukang sulap begitu ya, dari yang sakit sembuh gitu ya. Tapi bagaimana menolong orang itu agar orang itu boleh datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan itu. Artinya misalnya dia punya pergumulan, persoalan, ya, dia datang kepada pendeta begitu ya. Melalui percakapan pastoral itulah dia menemukan sesuatu yang dia melihat, oh iya ya, mungkin pergumulan berat yang saya alami ini, inilah maksud Tuhan untuk membuat saya semakin kuat, semakin tabah, semakin mampu menghadapi persoalan dan semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, di situ kan kita melihat bahwa orang ini bukan saja diselesaikan masalahnya, tapi dia menerima keselamatan itu kan, seperti orang kusta itu. Wah, itu kesembuhan yang dialami orang kusta itu dalam banyak aspek ya. Iya, betul. Fisiknya kustanya sembuh. Fisiknya sembuh, secara psikisnya ya, mentalnya dia kuat. Pede jadi lagi secara dia. sosialnya dia tidak malu lagi. Ya, dia datang kepada imam, dia bersaksi diri, kepada ya. banyak orang. Lalu secara spiritualitasnya udah jelas ya, bahwa dia dipulihkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Datang kepada Tuhan mengucap syukur. Iya. Dan itu kunci dari healing ministry itu. Oh. Itu kuncinya. Ya, ketika orang bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, gitu kan, berdamai dengan dirinya sendiri juga, ya kan, itu sesuatu yang membuat orang itu hidup sehat. Gitu. Yang tadi dari awal kita katakan bahwa sehat itu bukan hanya tidak ada penyakit kan gitu kan? Iya. Ya, tetapi bagaimana orang bisa bertahan, berdamai, membangun hidup yang harmonis ya, dengan pergumulan hidupnya juga mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya gini ya Bu ya, mungkin nggak misalnya ketika kita melakukan healing ministry itu dengan membimbing secara psikis kayak tadi gitu, tapi sementara penyakitnya tetap nggak sembuh. Ada gitu ya, nggak sembuh ya. Itu bisa terjadi gitu juga ya. Sangat bisa. Dan itu disebutnya dia itu sudah healing belum? Sudah. Sekalipun penyakitnya nggak sembuh. Betul, betul. Ketika dia bisa menerima keadaan dirinya, tidak lagi menyalahkan Tuhan, tidak lagi merasa diri tidak berguna, jelek lah atau apalah ya gitu, atau menjadi orang kok kenapa ya saya dalam keluarga saya punya banyak masalah gitu ya. Nah, apakah ini karena dosakah atau ini karena sebuah kesalahankah? Nah, ketika dia bisa menerima segala persoalan hidup itu dilihat dari kacamata iman yang positif, ya, kacamata iman yang positif, sebenarnya di situ dia sudah mengalami pemulihan. Oh.
Ya, dia sudah mengalami pemulihan. Jadi bukan persoalannya selesai ya, tapi dia bisa menerima dengan sukacita. Dia menerima bahwa itu sebuah hal yang diizinkan Allah terjadi dalam hidupnya, tapi dia tetap bersyukur. Bahkan dia bisa melihat bahwa dia jadi naik tingkat dalam kehidupan imannya, makin kuat gitu ya. Nah disitulah sebenarnya orang itu pulih. Nah itu kan berarti sebetulnya persoalan di dalam dirinya yang selesai gitu ya. Ya, walaupun ada penyakit itu kan sesuatu yang bersumber dari luar diri gitu kan, masuk ke dalam diri gitu. Nah, berarti dari satu sisi hubungan dia dengan Tuhan, dengan orang lain dipulihkan, gitu ya. Dari situ dia mengalami kesembuhan itu ya. Dan ini yang penting juga ya, sebenarnya orang-orang yang pulih, yang sembuh dalam kehidupannya itu bisa dipakai Tuhan. Sebenarnya menjadi alat kesaksian alat kesaksian bagi banyak orang bahwa ketika dia menghadapi masa-masa sulit, ya dia bisa menjadi alat kesaksian pada orang lain agar orang-orang lain yang juga mungkin mengalami masalah-masalah berat bisa melihat di dalam diri orang itu. Karena kan kadang-kadang kita misalnya pendeta ya mendampingi seseorang begitu ya. Orang kan kadang-kadang mengatakan, ya ibu mah pendeta gitu ya. Atau ya ibu mah nggak punya masalah seperti saya gitu kan. Nah ini sahabat-sahabat curhat yang baik ini ya, yang saya katakan ini bisa menolong itu lewat pengalaman hidupnya, sehingga orang iya ya, ibu aja bisa melewati masalah itu, pasti saya yakin saya juga akan bisa melewatinya. Kan seperti itu. Tapi kan kekuatan tiap orang beda, Bu. Betul, walaupun kekuatan tiap orang beda, tapi yang terpenting itu bukan soal kekuatan kita berbeda ya, tetapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi intinya pada mempercayakan diri kepada Tuhan. Kekuatan kita memang bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menyelesaikan persoalan kita masing-masing, kan gitu. Oh, yang sama Tuhan ya? Iya dong. Iya. Bu, kembali ke gereja nih Bu ya. Oke. Kalau gereja kan tadi bentuk konseling gitu kan. Iya. Ada bentuk-bentuk lain nggak misalnya untuk sebagai upaya yang dilakukan gereja untuk menolong, memulihkan, healing anggota-anggota jemaat gitu yang membutuhkan. Jadi kalau kita perhatikan, Bu, apakah GKI Surya Utama ini sudah punya pelayanan healing ministry? Maka saya katakan banyak. Oh, udah banyak ya? Banyak. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini, kan tadi dibilang, orang yang sehat itu adalah orang yang dalam keadaan dinamis, ya, baik fisik, psikis, sosial maupun juga spiritualitasnya, ya kan? Iya. Nah, kita melihat nih di gereja kita, secara fisik kita punya poliklinik. Oh, itu iya kan? Pelayanan kesembuhan. Itu pelayanan kesembuhan. Jadi jangan berpikir pelayanan kesembuhan itu hanya di dalam ibadah gitu ya. Tumpang tangan tiba-tiba sembuh. Tumpang tangan sembuh gitu ya. Pelayanan penyembuhan itu adalah juga upaya gereja ya, seperti hadirnya poliklinik kan gitu. Atau juga misalnya sebentar Bu, berarti poliklinik itu sebagai sebuah keharusan bagi gereja? Sebaiknya di dalam gereja, sebaiknya di sebuah gereja ada poliklinik. Ya, cuman kita nggak bisa mengukur setiap gereja ya, karena punya kekuatannya masing-masing ya. Betul. Secara finansial gitu kan. Oke, poliklinik Bu. Poliklinik. Lalu juga kita kan di gereja nih ya punya pelayanan konseling pastoral, udah jelas tuh di Warta ya. Jam-jam pendeta GKI Surya Utama. Lalu kita juga punya yang namanya persekutuan doa. Persekutuan doa itu juga adalah satu bentuk pelayanan healing, karena lewat doa kita meyakini kan Tuhan berkarya memulihkan, menyembuhkan gitu. Saling mendoakan ya? Iya, kita punya pokja doa, kita ada doa TC, ya kan? Wah iya, banyak ya persekutuan doa kita ya? Betul. Lalu juga kita punya tim pelawat,
ya kan? Tim pelawat yang sorry Bu, sebelum ke tim pelawat kan tadi persekutuan doa. Kalau anggota jemaat yang nggak ikutan persekutuan doa gimana? Nah, biasanya sih bisa minta didoakan di dalam ibadah umum misalnya. Gitu ya, dititipkan pada penatua semacam itu. Ya, asal yang bersangkutan bersedia nih namanya disebutkan. Kalau dulu kan kita onsite, jadi terbatas hanya anggota jemaat yang ada di dalam ibadah yang hadir di situ kan. Tapi kalau sekarang ini kan memang kalau kita tetap yakin minta didoakan, ya memang nanti akan ditayangkan di YouTube, ya namanya memang disebutkan. Tapi kalau merasa nyaman nggak apa-apa. Kalau nggak merasa nyaman, nggak usah disebut namanya. Kalau nggak merasa gitu. nyaman, misalnya minta didoakan saja oleh pendeta, misalnya. Oh iya. Nggak harus dalam kegiatan formal ya, mendoakan itu ya. Iya. Oke. Lalu pelawatan. Pelawatan, ya kan? Pelawatan itu kan kita rutin lah ya, tim pelawat ada 4 tim kita ya di GKI Surya Utama kan. Nah itu kan 4 tim ya Bu? Iya 4 tim ini aja kita bersyukur ya, walaupun pandemi kita udah putaran keempat, jadi seluruh anggota jemaat dengan data yang memang kita miliki ya. Kalau datanya itu nomor teleponnya susah dicari segala macam, itu memang hambatannya. Putaran keempat? Iya betul. Pantes, saya udah beberapa kali tuh dilawat Bu. Udah 4 kali putaran. Iya sudah 4 kali putaran. Iya, ada gitu beberapa yang WhatsApp saya melawat gitu ya. Memang bisa lewat WhatsApp, memang bisa lewat call gitu kan. Iya bisa. Itu tim pelawat gitu kan. Tapi kan yang dilawat kan banyak yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu, nggak punya masalah apa-apa gitu kan. Kalau tim pelawat ini melawat semua anggota jemaat kan bukan berarti semua anggota bermasalah dong. Oh enggak. Memang itu tim pelawat melawat seluruh anggota jemaat. Tapi apabila misalnya ada orang-orang tertentu yang sakit dan membutuhkan pelawatan khusus atau apa, nah sebenarnya gereja juga terbuka dalam hal ini. Gitu. Oh ada yang namanya asal diinformasikan saja gitu kan. Ini kadang-kadang kan gereja tuh bukannya tidak mau melayani ya, cuman informasinya belum sampai ke gereja. Jadi hanya tahu kadang-kadang dari si A menginformasikan selintas gitu ya. Nah tapi kalau baiknya tuh sebenarnya bisa disampaikan lewat penatua kah atau telepon ke gereja kah gitu, nanti diinformasikan kepada pendetanya, tolong dong dilawat oleh pendeta atau tim pelawat kan gitu. Iya. Ada yang minta dilawat Bu? Kalau karena masa pandemi ini kita belum melayani melawat onsite ya, tapi lebih ke online ya. Iya, online. Pelawatan online. Iya. Ada tadi persekutuan doanya, pelawatan yang dilakukan Surya Utama ya. Ada lagi Bu? Maksudnya bentuk lain? Bentuk lain sebenarnya sih mestinya kita ada dalam support group ya. Support group? Iya. Kalau remaja adanya KTB dulu ya. Live group. Ya itu sebenarnya support group sih. Iya, itu semacam support group juga kan. Ya cuma namanya aja cuman live kita group. Misalnya tidak punya support group untuk misalnya orang-orang maaf nih punya penyakit cancer gitu kan, itu kan penyakitnya berkepanjangan gitu kan. Iya. Nah kalau teman-teman ini bisa dikumpul dalam satu persekutuan, saling menguatkan, lalu mungkin mereka bercerita satu kepada yang lain, itu kan juga menguatkan, gitu kan. Support group gitu ya. Support group gitu. Dalam banyak hal ya. Support group gitu ya, saling mendukung ya. Iya. Kalau gereja lain nih Bu ya, maaf nih Bu, kalau gereja lain tuh punya ibadah healing, ibadah kesembuhan. Kalau kita punya nggak sih Bu? Iya, ini saya harus mengatakan di sini gini. Dulu di GKI Surya Utama ada ibadah kesembuhan. Ya, ada. Yang sakit datang ke depan. Betul, ada. Jadi saya melayani waktu itu, Pendeta Yola juga pernah melayani. Sembuh itu Bu di depan. Kan sekali lagi healing bukan dalam konsep penyembuhan. Bukan kesembuhan fisik gitu ya? Iya, tapi lebih konsep keselamatan gitu kan. Jadi healing ministry ini dasarnya bukan yang saya katakan bukan pelayanan penyembuhan, tapi
bagaimana seseorang mengalami secara holistik keselamatan itu ketika dia bisa berdamai secara fisik, psikis, sosial maupun juga spiritual kan gitu. Itu bentuknya seperti apa itu? Maksudnya kebaktiannya, ibadahnya itu bentuknya seperti apa itu, Bu? Ya ibadahnya sih di hari Minggu, ibadah Minggu? Bukan, hari biasa? Di hari biasa. Dan itu khusus pada orang-orang yang memang mau datang untuk mengalami pemulihan hidup, ya pemulihan dirinya gitu kan. Dan kita tetap mengaminkan bahwa kalau memang Tuhan berkenan menyembuhkan, kenapa tidak gitu kan. Betul. Misalnya sembuh secara fisik dan lain sebagainya. Oh, yang datang bukan cuma orang sakit secara fisik aja ya berarti kan? Bukan. Secara psikis juga banyak gitu. Nah, kapan terakhir tuh Surya Utama bikin? Udah lama. Kapan ya, saya jadi agak-agak lupa. Tapi ya mungkin sekitar tahun saya masuk GKI Surya Utama 2009 ya. Itu di awal-awal itulah sekitar 10 tahun yang lalu kira-kira? Itu kan 2009 ya saya masuk ke GKI Surya Utama. Ya sekitar 2013, 2015 lah gitu. Oh. Tapi ada rencana bikin lagi kan nanti nih? Ya kalau memang ini menjadi sebuah kebutuhan, kenapa tidak? Iya kan, tadi ya kita ngomongin soal dampak pandemi itu banyak orang yang punya luka batin, terluka dalam banyak aspek. Dan nggak tahu mungkin nanti rencananya apakah ada lagi apa enggak gitu kan. Jadi mungkin yang terakhir yang kita bisa lihat, walaupun itu bukan disebut sebagai kebaktian healing, tapi kita pernah mengundang saudara kita di gereja yang kehilangan orang yang dikasihinya dalam satu ibadah. Oh. Ya kan? Iya, terakhir itu ya. Betul, itu. Kita pernah mengundang mereka. Tahun lalu kalau nggak salah. Ya, kita pernah mengundang mereka hadir bersama-sama, lalu di dalam ibadah itu ada doa ya oleh pendeta begitu kan untuk menguatkan. Sehingga ya kita berharap lewat peristiwa semacam itu orang-orang yang merasa kehilangan orang-orang yang dikasihinya ya paling tidak bisa pulih, bisa bangkit, bisa melihat ada masa depan di tangan Tuhan. Gitu. Bu, terakhir nih Bu. Ini kalau menurut Ibu ya, hal apa yang seharusnya dilakukan Surya Utama, GKI Surya Utama dalam melakukan tugas pelayanan kesembuhan ini, tapi yang belum dilakukan atau yang masih harus akan dilakukan? Kalau tadi kan konseling kan udah, betul. Poliklinik udah. Konselingnya belum lengkap. Belum lengkap. Karena konseling yang selama ini dilakukan hanya pelayanan konseling dari para pendeta. Nah, padahal kita kan juga mungkin punya, bukan mungkin ya, kita punyalah sumber daya manusia, orang-orang dengan berlatar belakang psikolog gitu kan. Entah mungkin di GKI Surya Utama, mungkin juga di jemaat lain kan sebenarnya bisa dihimpun gitu ya, untuk mengadakan satu pelayanan dari para psikolog, sehingga orang yang mengalami, kadang gini, soalnya orang yang datang ke gereja itu pada umumnya, maaf ya, sudah dalam tanda kutip berat. Oh. Biasanya kalau yang masih ringan-ringan kan masih mau diselesaikan sendiri gitu ya. Nah, kalau sudah datang ke gereja kan sudah berat, dan artinya ya paling tidak pendeta juga mungkin membutuhkan gitu kan para psikolog gitu. Nah, itu perlu tuh ada pelayanan Healing Ministry Center. Iya, ya mungkin begitu. Seperti kalau nggak salah di GKI Samanhudi ada gitu ya, pelayanan untuk dari para psikolog itu untuk jemaat. Jadi bukan cuma pendeta atau penatua yang melakukan, tapi semua yang punya kemampuan itu dikumpulkan bersatu, kita membangun sama-sama melakukan tugas kesembuhan di GKI Surya Utama gitu ya. Iya, betul. Wow. Dan juga misalnya kita perlu melaksanakan tuh support group misalnya. Support group yang masih harus akan dilakukan. Bisa dilakukan ke depan gitu kan. Orang-orang yang membutuhkan. Support group apa Bu? Kalau tadi kan misalnya contohnya tadi yang penderita cancer. Yang Ibu lihat yang perlu kita itu support group dalam hal apa Bu? Yang perlu dibentuk? Kalau saya melihat sih dengan segala kondisi yang ada
sekarang begitu ya. Karena gini, support group itu kan yang paling penting adalah ketika orang tersebut mau membuka diri dulu nih, ya kan? Karena ketika dia ada di dalam grup itu kan dia harus saling gitu kan. Iya. Dia mendapatkan dari luar untuk dirinya dan dia juga mau menceritakan kepada orang lain gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang di GKI Surya Utama mana yang dibutuhkan? Nah tergantung kalau kita melihat misalnya banyak anggota kita, kalau saya lihat sih ada anggota-anggota yang memang punya penyakit seperti cancer itu ya. Jadi mungkin support group itu dibutuhkan ya. Cancer ya, penderita cancer ya, penderita support cancer group ya. gitu. Kalau yang lainnya sih nggak terlalu banyak saya lihat ya. Nggak terlalu signifikan jumlahnya. Tapi kalaupun mau diadakan juga nggak apa-apa, gitu kan? Oh maksudnya yang penyakit lainnya? Iya, atau mau digabung pun juga nggak apa-apa, misalnya, gitu kan? Ada mungkin orang yang mengalami penderita sakit ginjal, berat gitu kali sakit ya? berat, ya itu ya, ginjal lah, mungkin stroke. Jadi mereka bisa aja saling kan, karena di sini bukan soal penyakitnya juga, sebenarnya lebih ke bagaimana saling mensupport di tengah-tengah berbagai penyakit berat yang dihadapi, bagaimana kita bisa saling menguatkan bahwa ini kita tidak sendiri, kita bersama Tuhan, tapi Tuhan juga mengutus di antara kita untuk saling berbagi ya dalam susah penderitaan yang dialami gitu kan. Ini kita ngomong idealis banget atau enggak sih Bu? Atau menurut Ibu kita bisa nggak mencapai itu ya? Enggak sih, menurut saya nggak idealis. Nggak idealis ya? Karena kan saya tadi bilang, misalnya kayak pelayanan konseling ada GKI lain yang melaksanakan, sudah ada. Karena yang lain pun berarti bisa. Kan bisa. Oh iya berarti betul gitu. ya. Support group juga gitu, support group itu saya lihat juga ada beberapa jemaat GKI juga sudah melaksanakan gitu kan. Jadi menurut saya itu tidak idealis. Hanya itu tadi saya bilang, kemauan dan di antara kita untuk mau terbuka. Sehingga ketika keterbukaan itu ada, pasti support group itu akan terbentuk. Dan mungkin perlu keterlibatan dari banyak anggota jemaat ya. Iya. Jadi bukan cuma penatua, bukan cuma pendeta, tapi setiap anggota jemaat yang tergerak untuk melakukan pelayanan ini, yang tergerak untuk menolong rekan-rekan kita, sahabat kita mendapatkan kesembuhan, bukan cuma kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan yang holistik gitu ya. Nah ini satu saya lupa nih, di program yang akan datang, sebenarnya antara tim pelawat dengan tim pendoa ini, doa pagi, ya, pokja doa, itu udah ada tuh programnya tuh. Kalau nanti di dalam tim pelawat itu lewat WA call menghubungi anggota-anggota jemaat, lalu mereka ternyata ada yang membutuhkan ibadah healing ministry. Nah, tim pendoa kita kan juga sudah ada nih. Nah, ini nanti bisa dilibatkan di dalamnya. Maksudnya ibadah healing ministry di? Betul, di GKI Surya Utama. Karena di gereja? Iya, sudah ada diprogramkan. Cuman memang kita memberikan standar istilahnya ya, kalau hanya sedikit kan cuman 1-2 orang berarti bisa lebih ke konseling gitu ya. Tapi kalau banyak bisa 10 orang ke atas misalnya, kita akan laksanakan dalam sebuah ibadah. Dalam sebuah ibadah seperti dulu gitu kan. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya pada Pak Jeffrey. Hari ini. Paling tidak saya juga jadi paham ini sebenarnya healing itu, kesembuhan itu bukan cuma soal sakit penyakit gitu ya. Betul. Tapi healing itu jauh lebih luas dari itu, keutuhan diri. Kesembuhan dalam berbagai aspek, tadi ya ada sosial, spiritual, termasuk juga fisik juga gitu ya, dan saling mempengaruhi gitu ya. Dan menarik sekali ketika Surya Utama juga punya rencana itu tuh, bagaimana membangun gereja yang punya healing ministry center, di mana setiap orang banyak terlibat di dalamnya kan, bukan cuma pendeta,
atau para penatua, psikolog gitu kan. tetapi melibatkan banyak psikolog, banyak orang-orang lain yang mungkin bisa membantu, mendampingi. Tim doa barangkali. Tim doa. Iya. Nah, kalau saudara-saudara tergerak, bisa hubungin siapa tuh, Bu? Ini kita jadi promo kayaknya. Tapi paling tidak kalau ada yang tergerak gitu kan, ini kan juga kan semacam untuk menjadi tim doa ya. misalnya ya, salah satunya Iya. tim doa gitu kan. Tentu bisa menghubungi Pokja Doa. Oh iya, Pokja Ya, Doa pengurus ya. Pokja Doa, pengurus pelawat, barangkali kalau mau yang terlibat dalam pelawatan gitu Iya, kan. betul. Karena kan tadi dikatakan bahwa pelawatan juga adalah bagian dari healing ministry itu. Betul sekali. Jadi kita saling menyembuhkan lah. Bukan saja kita disembuhkan, tapi kita juga menjadi bagian alat di tangan Tuhan untuk membantu, menolong, Iya. menyembuhkan, memulihkan yang lain. Karena melakukan tugas kesembuhan bukan cuma tugas gereja sebagai institusi, tetapi juga tugas kita sebagai pribadi ya, Betul, pribadi betul. para pengikut Tuhan. Terima kasih Bu Setiawati, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Iya. di kesempatan berikutnya Iya. dengan hal-hal yang pasti akan lebih kaya lagi. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya.